Kalau nanti pada pemeriksaan EKG ternyata hasilnya normal, tapi kita curiga banget nih dia kayaknya angina, maka coba kita provokasi dengan EKG stress test. Jadi nanti pasiennya disuruh treadmill. Nah, kemudian nanti kita lihat ada nggak perubahan pada EKG-nya. Kalau dia memang ada angina, biasanya tuh muncul tanda-tanda iskemik pada gambaran EKG-nya. Jadi untuk penunjangnya bisa dilakukan EKG stress test. Cuma kalau memang nanti dalam EKG awal itu ditemukan gambaran Q patologis, itu nggak usah lagi dilakukan EKG stress test, karena kalau memang sudah ada gambaran Q patologisnya berarti kan memang dia sudah ada tanda-tanda penyakit jantung koronernya. Jadi kalau misalkan dia sudah ada gambaran Q patologis di awal, tidak perlu di EKG stress test. EKG stress test itu kalau memang gambaran awalnya adalah normal. Nah, terus kita masuk ke sindrom koroner akut. Kalau sindrom koroner akut itu kita bagi dua, NST-ACS dan ST-ACS. Non-ST elevasi acute coronary syndrome dan ST elevasi acute coronary syndrome. Dibagi dua tuh, ada UAP dan ada NSTEMI. UAP itu unstable angina pectoris, NSTEMI non-ST elevasi, STEMI ST elevasi. Bedanya kalau untuk UAP dan NSTEMI biasanya EKG-nya tuh ST depresi, tapi kalau udah ST elevasi berarti dia gambarannya adalah gambaran STEMI. Kemudian bisa juga dilihat dari enzim jantung yang mengalami kenaikan. Nah, kalau pada UAP biasanya enzim jantungnya normal, tapi kalau pada NSTEMI enzim jantungnya udah mulai naik. Nah, beda di situ. Nah, terus ini adalah marker dari penyakit jantung koroner. Jadi kalau misalkan terjadi kematian otot jantung, nah ini nanti bisa naik di dalam darah. Nah, di situ ada mioglobin, ada CKMB, ada troponin. Nah, ini terbalik. Jadi nanti yang paling awal naik itu adalah biasanya tuh start dari mioglobin dulu. Jadi mioglobin itu onsetnya tuh biasanya adalah sekitar 2 jam, kemudian bisa bertahan selama 1 hari, kemudian nanti bakal diikuti oleh CKMB, creatine kinase MB, 3-4 jam onsetnya, dan akan bertahan selama 2 hari. Dan nanti yang akan paling terlambat naik adalah biasanya troponin, tapi dia bisa bertahan hingga 2 minggu, jadi paling lama. Dan memang yang paling bagus sebagai marker dari serangan jantung itu adalah troponin, karena paling spesifik. Nah, di sini kita juga harus bisa membedakan bagian mana yang mengalami infark dari jantung dan arteri koroner mana yang terlibat. Nah, ini adalah arteri koroner, di mana dia cabang dari aorta. Nah, ini adalah left anterior descent artery atau disingkat LAD. Nah, yang ke samping ini adalah namanya LCX atau left circumflex artery, dan yang sebelah kanan ini kemudian ke belakang namanya adalah RCA, right coronary artery. Nah, sekarang lead EKG itu posisinya kan sesuai dengan anatomi jantung, di mana lead V1, V2 itu daerah yang kuning ini atau daerah septal. Nah, itu V1, V2. Nah, kemudian kalau daerah anterior itu lead V3 sama V4. Nah, ini anterior. Kemudian kalau daerah lateral itu adalah lead V5, V6, kemudian ada lead 1 untuk ekstremitasnya dan lead AVL. Jadi ada lead 1 dan ada lead AVL. Sedangkan kalau untuk daerah sini, ini daerah inferior. Nah, kalau inferior itu berarti lead bawah. Lead bawah itu berarti ada lead 2, kemudian lead 3, sama lead AVL. Nah, jadi kalau nanti daerah septal mengalami ST elevasi atau ST depresi, V1, V2 biasanya nanti naik. Nah, itu sumbatannya ada di LAD. Jadi septal LAD. Nah, terus juga kalau misalkan di anterior itu terjadi oklusi atau terjadi infark, maka akan ada ST elevasi di V3, V4, dan yang tersumbat juga sama. Biasanya adalah LAD juga. Nah, sedangkan kalau misalkan nanti akan ada ST elevasi V5, V6, 1 AVL, berarti dia infark daerah lateral, dan kalau daerah lateral itu diperdarahi oleh LCX, sehingga sumbatannya kemungkinan adalah di circumflex artery. Sedangkan kalau misalkan terjadi ST elevasi di 2-3 AVL, berarti dia infark inferior, sehingga nanti arteri yang teroklusi itu biasanya adalah right coronary artery. Sampai sini ada pertanyaan? Dokter mau tanya, Dok. Yep.
Untuk troponin kan ada troponin I sama troponin T, itu kita cek dua-duanya